Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Aisyah Batubara, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Humbang Hasundutan dari unit SD Negeri 175793 Siborboron, Kecamatan Sijama Polang, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas modul 1.1 submodul 1.1.A8, yaitu koneksi antar materi. Saat ini, saya akan membuat kesimpulan dan refleksi melalui 3 pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu semua anak memiliki kemampuan memahami pembelajaran yang sama. Yang kedua, hasil nilai kognitif yang baik menjadi tujuan utama tanpa memperhatikan aspek yang lain. Yang ketiga, suasana pembelajaran harus tenang dan tertib. Yang keempat, menuntut siswa memahami seluruh materi yang diajarkan. Yang kelima, guru menjadi satu-satunya pusat informasi bagi anak. Perubahan pada pemikiran saya sebagai guru. Yang pertama, setiap anak memiliki perbedaan dalam memahami pelajaran. Hal itu dikarenakan setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ada beberapa anak yang mudah memahami pelajaran dan ada juga beberapa anak yang memerlukan waktu lebih untuk lebih memahami materi. Sehingga tugas seorang pendidik adalah menuntun anak agar dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, hasil nilai kognitif tetap memperhatikan aspek nilai yang lain pada anak, seperti aspek pembelajaran afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya pada anak. Yang ketiga, suasana pembelajaran yang aktif menandakan anak semangat belajar dengan suasana kelas yang nyaman sehingga dapat memerdekakan murid untuk menumbuhkan potensi yang ada pada dirinya. Yang keempat, guru bukan satu-satunya sumber belajar anak. Apapun yang ada di sekitar lingkungan sekolah dapat dijadikan sumber belajar, dan pemanfaatan fasilitas seperti buku-buku di perpustakaan yang dapat menjadi sumber pengetahuan bagi anak. Perubahan pada perilaku saya sebagai guru, yang pertama, menyajikan pembelajaran dengan berbagai metode dan media yang menarik, agar anak lebih semangat lagi mengikuti proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, mengidentifikasi bakat, minat, dan potensi anak lebih dalam agar menyesuaikan dengan kebutuhan belajar anak. Yang ketiga, menjadikan anak sebagai subjek dalam pembelajaran dengan memfasilitasi belajar peserta didik agar menjadi manusia yang seutuhnya. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, membuat kesepakatan kelas bersama dengan peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi gaya belajar, minat, dan bakat siswa dengan asesmen non-kognitif. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan sesuai dengan kodrat alam dan zaman peserta didik. Yang keempat, sebagai pendidik, terus berupaya meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri.
Pada akhirnya, kesimpulan saya, pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat relevan dengan pendidikan saat ini. Artinya, pendidikan diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi anak, serta mengikuti perkembangan zaman. Bukan itu saja, penanaman budi pekerti atau watak anak perlu dilaksanakan melalui pembiasaan-pembiasaan baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya pada modul 11 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.